Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unka Pugo, saya dari kelas 4C dengan NIM 13142103. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat pembangunan nasional yang multidimension. Yang berikut ada konsep pembangunan nasional yang multidimension. Pembangunan biasanya melekat dalam konteks suatu perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik, bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini, tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Berikut adalah beberapa dimensi yang biasanya termasuk dalam konsep pembangunan nasional, yaitu yang pertama ada dimensi ekonomi, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi ekonomi, dan yang berikut yaitu dimensi budaya. Selanjutnya ada pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi merujuk pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pembangunan di bidang ekonomi, yaitu yang pertama investasi dalam sumber daya manusia, yang kedua peningkatan produksi dan produktivitas, yang ketiga pembangunan sektor industri, yang keempat pembangunan sektor pariwisata, yang kelima pengembangan infrastruktur, yang keenam promosi investasi, yang ketujuh yaitu pengurangan hambatan perdagangan. Selanjutnya pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya merupakan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Beberapa contoh upaya pembangunan di bidang sosial budaya antara lain, yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga seni dan budaya, yang keempat pemberdayaan masyarakat, dan yang selanjutnya yang kelima yaitu perencanaan hak asasi manusia. Berikut pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan di bidang keamanan dan pertahanannya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta melindungi masyarakat dari ancaman keamanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa contoh upaya pembangunan di bidang pertahanan keamanan yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan militer, yang kedua meningkatkan kemampuan polisi, yang ketiga mengembangkan infrastruktur keamanan. Selanjutnya meningkatkan kerjasama internasional, yang berikut yang terakhir meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Baiklah, itulah presentasi materi dari saya untuk tugas 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.